Ini berita yang cukup bagus sih. OJK mencabut 2 izin dari pinjol legal. Ya, ada 2 pinjol yang ditutup, izinnya dicabut oleh OJK. Nah, pinjol apa aja itu? Ini cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di sini mungkin harus tahu dan wajib tahu bahwa pinjol ini sudah dicabut izinnya oleh OJK dan harusnya mereka tidak punya kebebasan leluasa dalam proses penagihan dan lain sebagainya. Nah, 2 pinjol tersebut yang pertama adalah PT Akur Dana Abadi atau biasa kalian kenal Jembatan Emas. Yang kedua adalah PT Semangat Gotong Royong atau biasa kalian sebut dengan Dana Pala ya, DHA ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan hal tersebut, jadi kayak pinjol ketika izinnya dicabut itu pasti akan ada perjuangan. Nah, di sini juga disampaikan bahwa Jembatan Emas mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara LPBBTI karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi. Jadi sebenarnya yang nggak kita ketahui adalah OJK itu sebenarnya memberikan kayak kriteria minimum-minimum syarat agar pinjol itu bisa beroperasi dan mempunyai izin. Nah, salah satu yang mungkin terkenal yang mungkin sering banget kita ketahui adalah ya ada juga syarat yang bilang bahwa ada nilai minimum ekuitas ya dalam permodalannya. Ada dana mengendap sekitar berapa miliar dalam kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Pokoknya total-total kalau nggak salah 12,5 miliar itu harus terpenuhi di kuartal berapa gitu ya. Nah, itu ada yang bisa mencapainya dan ada yang tidak. Nah, yang tidak, yang mungkin kelihatan jauh banget. Nah, inilah salah satu yang mungkin akan dicabut izinnya karena tidak sesuai dengan syarat minimum ya. Nah, banyak hal ya yang terjadi di belakang itu sebenarnya OJK juga sudah menggodok semuanya, banyak syarat-syarat yang memang sebenarnya ya nggak perlu juga kita tahu sih. Tapi yang jelas OJK sebenarnya itu membatasi pinjol untuk melakukan operasional yang ugal-ugalan. Mereka nggak punya modal besar, mereka buka peminjaman yang akhirnya bertujuan hanya untuk mengeruk bunga dan juga denda dari masyarakat yang gagal bayar. Mereka memaksa dan menagih dengan sedemikian cara agar masyarakat segera membalikan karena cash flow mereka tidak cukup kuat. Permodalan mereka tidak cukup kuat sehingga mereka ya itulah banyak terjadi proses-proses penagihan yang tidak semestinya. Ya bisa jadi karena hal tersebut. Ngejar nilai atau ngejar cash flow agar normal. Ya gimana tidak ya. Mereka minjemin orang galbay, duitnya nggak balik, mereka bingung lagi nih muterin duitnya gimana. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan itu memang sudah dijaga oleh OJK. Ya, dengan apa? Dengan nilai minimum ekuitas. Dengan nilai minimum ekuitas ini artinya dengan minimum modal atau saldo yang ada. Jadi mereka itu nggak bakal goyang cash flow-nya karena ada permodalan yang sangat gede di sana dan itu harus dipenuhi. Ya, gambarannya seperti itu. Kalau udah kayak gini gimana? Ya tentu saja pinjol tersebut masih berusaha untuk dapatin izinnya lagi ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya pinjolnya akan tutup, utang kalian akan beres. Ya, kecuali diakuisisi oleh orang lain. Nah, utangnya akan terus ada. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga prosesnya, ya. Nah, ya udah mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu dipikirkan yang gimana-gimana. Kalau kalian memang minjol di 2 platform tersebut, teman-teman, saya rasa sih jarang juga kali ya. Tapi yang setidaknya kalau kalian dapat penawaran dari pinjol-pinjol yang namanya sudah saya sebutkan tadi, coba dicek ulang apakah izinnya sudah dikembalikan apa belum. Jangan sampai kita terjebak di pinjol ilegal. Karena ada modus pinjol ilegal seperti itu. Dia menyamar sebagai pinjol legal dengan nama yang sama, padahal bukan mereka. Jadi harus hati-hati. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.